Kebangkitan Nabi Isa alaihi salam. Quran suci mengabdikan ucapan Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya, "Selamat sejahtera atas aku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Al-Quran Surat 19 ayat 33. Ayat ini oleh sementara pendeta Kristen digunakan sebagai dalil bahwa Isa Al-Masih mati disalib dan hidup kembali atau bangkit kembali pada hari ketiga. Ini penafsiran yang salah. Sebab maksud ayat itu justru membantah dogma sentral gereja Kristen, Yesus Kristus mati disalib, karena pernyataan, "Selamat sejahtera atas aku." Pada hari aku meninggal, mengandung petunjuk bahwa beliau tak mengalami kematian terkutuk di tiang salib. Selama tergantung di tiang salib, maut tak pernah mendatangi beliau. Demikian pula tentang kebangkitannya pada hari ketiga, juga terbantah oleh ayat itu, sebab tentang hari itu tak ada seorang pun yang tahu. Lihat kitab Al-Quran Surat 16 ayat 20 dan 21, termasuk Isa Al-Masih. Sebagaimana dinyatakan pula dalam perjanjian baru beliau menyatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja, kitab Markus pasal 13 ayat 32 dan kitab Matius pasal 24 ayat 36. Pengakuan iman rasuli kelima lengkapnya sebagai berikut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, adalah doktrin yang paling rancu di antara ke-11 doktrin lainnya, bahkan di antara doktrin-doktrin keagamaan di dunia. Sebab jika kebangkitan itu dipahami, hidup kembali, revival, salah, dan jika dipahami, kebangkitan kembali, resurrection, juga salah. Alasannya sebagai berikut. Hidup kembali, revival, berarti kembalinya seluruh fungsi vital tubuh manusia setelah mati. Definisi mati secara medis, tanpa mengabaikan aspek moral, etika dan hukum menurut Dewan Organisasi-Organisasi Ilmu Pengetahuan Kedokteran di Jenewa adalah sebagai berikut. Kematian itu terjadi apabila fungsi otak, cerebral, terhenti seluruhnya dan tidak bisa dikembalikan lagi. Penghentian itu ditentukan oleh 5 kriteria, yaitu 1. Lenyapnya semua tanggapan, respons, terhadap lingkungan. 2. Hilangnya secara menyeluruh gerak refleks dan kedutan otot. 3. Terhentinya pernapasan secara mendadak. 4. Berkurangnya secara menyolok tekanan darah pada urat nadi, arterial blood pressure, apabila tidak dibantu secara artifisial. 5. Penjejakan secara mutlak garis elektroensephalografis berdasarkan kondisi-kondisi teknis terbaik, kendatipun dengan memberikan perangsang, stimulation, terhadap otak, sumber artikel masa kini, 25 April 1980. Definisi tersebut selaras dengan kitab suci, baik Bible maupun Quran suci, bahwa orang yang telah mati tidak mungkin hidup kembali, revival, ke dunia. Lihat kitab Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10, kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 22 dan 23. Al-Quran Surat 21 ayat 95 dan Surat 23 ayat 100. Jika Yesus Kristus pada hari Jumat 7 April tahun 300 Masehi sekitar pukul 15 waktu setempat wafat, ruh beliau dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakibat fungsi otak, cerebral, beliau terhenti total, tidak mungkin 38 jam kemudian, yakni pada Ahad dini hari, ruh beliau dikembalikan ke dalam tubuh beliau. Jika beliau wafat pada hari Ahad itu tubuh beliau tentu telah membusuk. Padahal faktanya tubuh beliau tidak membusuk, dan yang dibangkitkan bukanlah tubuh rohaniah yang tanpa ruh sebagaimana ditulis oleh Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 45, karena bilur-bilur akibat cambukan, luka-luka akibat penyaliban pada tangan dan kaki beliau jelas nampak dan dilihat oleh para murid beliau. Bahkan beliau juga memakan sepotong ikan goreng di hadapan mereka, lihat kitab Lukas pasal 24 ayat 37 sampai ayat 43. Ini membuktikan bahwa beliau tatkala diturunkan dari tiang salib belum wafat, hanya serupa telah wafat saja. Jadi beliau tidak hidup kembali, revival, pada hari ketiga, melainkan hanya selamat atau bertahan hidup, survival, pada hari itu sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya dan Allah janjikan langsung kepada beliau, "Ya, Isa ini mutawafika warofiuka ilaya, wahai Isa sesungguhnya aku akan mematikan engkau dan mengangkat engkau ke hadapanku." Al-Quran Surat 3 ayat 55. Selanjutnya tentang kebangkitan kembali, resurrection, yang menjadi salah satu doktrin pokok agama Samawi, bagaimana caranya?
Paulus menjelaskan, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Lihat kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 44, yang tak dapat binasa dan yang tidak dapat mati. Lihat kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 53 dan 54. Kebangkitan itu pasti terjadi, kapan datangnya? Tak ada seorang pun yang tahu, orang-orang yang dipertuhan pun tidak tahu. Lihat kitab Al-Quran surat 16 ayat 21, termasuk Isa Al-Masih, Yesus Kristus, hanya Allah sendirilah yang mengetahuinya, sebagaimana beliau nyatakan dalam kitab Matius pasal 24 ayat 36 dan kitab Markus pasal 13 ayat 32. Jadi kebangkitan beliau pada hari ketiga bukanlah kebangkitan dalam tubuh rohaniah, melainkan bangkit dengan tubuh jasmaniah yang dapat binasa, yang memerlukan makanan dan minuman, yang bisa dijamah oleh orang lain dan juga dianiaya oleh para pendosa. Perjanjian Baru pun memberikan kesaksiannya dalam masalah ini, misalnya. 1. Pada hari ketiga, tatkala kubur ditengok tampaklah batu penutup pintu kubur sudah tergeser dari lubang pintu. Lihat kitab Markus pasal 16 ayat 14, berarti beliau bangkit secara wajar dengan badan jasmani. 2. Para murid beliau pasca hari ketiga melihat beliau dengan badan jasmani yang sama dengan luka-luka bekas upaya penyaliban. Lihat kitab Lukas pasal 24 ayat 39 dan 40. 3. Thomas dipersilahkan melihat luka di tangan beliau dan dipersilahkan mencucukkan jari tangannya pada luka di lambung akibat tikaman tombak laskar Romawi. Lihat kitab Yohanes pasal 20 ayat 27. 4. Beliau makan sepotong ikan goreng di depan para muridnya. Lihat kitab Lukas pasal 24 ayat 42 dan 43. Makanan badan rohani bukan ikan goreng, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Lihat kitab Matius pasal 4 ayat 4. 5. Beliau bertemu dengan murid-muridnya secara sembunyi-sembunyi dan juga menyamar agar tidak diketahui atau dikenali oleh orang-orang Yahudi. Lihat kitab Lukas pasal 24 ayat 40 sampai ayat 43. Hal ini menunjukkan bahwa beliau berupaya menyelamatkan diri. Jika kebangkitannya dengan badan rohani yang tak kenal kematian, mengapa sembunyi-sembunyi? Dari uraian di atas teranglah bahwa 1. Nabi Isa bin Maryam tidak mati di salib. Tatkala diturunkan dari tiang salib beliau hanya dalam keadaan koma berat atau mati suri saja, yang dalam Quran suci dinyatakan dengan kalimat syubbihalahum. 2. Kebangkitan beliau pada hari ketiga bukanlah kebangkitan dengan badan rohani yang terbentuk dari amal semasa hidupnya di dunia, melainkan bangkit dengan badan jasmani secara wajar. Jadi bukan bangkit dari maut atau dari antara orang mati, karena beliau belum mengalami kematian.